Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Rahma. Saya dari semester 2 jurusan Hukum. NPM saya 21021000009. Di sini kami akan mempresentasikan video kami yang berjudul Pernikahan tanpa persetujuan salah satu pihak dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Di sini kami ada dua kelompok, yaitu saya sendiri, Laila Rahma, dan teman saya, Nadia Agustina. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadia Agustina dari semester 2 Hukum, NPM 21021000011. Oke, baiklah, saya akan memulai artikel video kami, presentasi kami, yaitu berjudul Pernikahan tanpa persetujuan salah satu pihak dan perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Abstraknya yaitu ada beberapa alasan bagi seorang suami melakukan pernikahan tanpa meminta persetujuan kepada pasangannya: ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga, sifat bosan kepada istrinya, kecantikan istrinya sudah berkurang, pelayanannya kebutuhan sudah berkurang juga karena istri telah mencapai masa menopause. Istri sering mengeluarkan kata-kata yang berlebihan yang menimbulkan ketersinggungan seorang suami, atau istri telah mengabaikan tata busana disertai dengan tidak memakai make up. Hal seperti ini dapat memengaruhi seorang suami melakukan pernikahan yang kedua kalinya. Negara menjamin kehidupan beragama dan telah ikut serta dalam mengamankannya melalui peraturan perundang-undangan. Bahkan banyak produk hukum yang mengacu pada materi hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mencerminkan penghargaan dan kepedulian pemerintah terhadap sendi-sendi dalam ajaran beragama, khususnya agama Islam. Syariat Islam telah sungguh-sungguh memperhatikan permasalahan keluarga, merupakan fondasi pertama dalam membangun sebuah bahtera dalam berumah tangga di masyarakat. Kata kunci pernikahan tanpa persetujuan salah satu pihak. Pendahuluannya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menunjukkan penghargaan dan kepedulian negara terhadap sendi-sendi beragama, khususnya umat Islam. Dalam ajaran Islam telah dengan sungguh-sungguh memperhatikan permasalahan keluarga, sebab keluarga merupakan fondasi dalam membangun bahtera rumah tangga. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, sejahtera, damai, berdasarkan kepada nilai-nilai ilmiah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1. Terkait hal ini dapat juga dilihat dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang konfirmasi hukum Islam. Marlina mendefinisikan pernikahan sebagai suatu ikatan yang telah memasuki usia dewasa ataupun telah dianggap dewasa dalam ikatan sakral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang konfirmasi hukum Islam merupakan payung hukum dalam melaksanakan perkawinan dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan tanpa mencatatkan dan dihadiri pejabat dari Kementerian Agama biasanya terjadi karena beberapa sebab. Di antara sebab itu adalah karena laki-laki yang menghendaki poligami atau setidaknya ingin beristri lebih dari satu, namun tidak menghendaki status pernikahannya diketahui keluarga besar keluarga. Walaupun secara agama sah, namun model pernikahan ini bertentangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengharuskan seorang suami. Persyaratan seorang suami beristri lebih dari satu mendapatkan persetujuan dari pasangan dan mendapatkan izin dari pengadilan agama. Pernikahan yang seperti ini dikenal di masyarakat dengan istilah pernikahan di bawah tangan atau pernikahan siri.
Pernikahan di bawah tangan dikarenakan pasangan pengantin tidak mengindahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang perkawinan ini mengharuskan seorang suami apabila menghendaki beristri lebih dari satu harus mendapatkan persetujuan dari istri dan mendapatkan izin dari pengadilan agama. Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi pernikahan di bawah tangan. Adapun penyebab terjadinya pernikahan di bawah tangan adalah pihak pria dan wanita tersebut ingin menghindari dari regulasi yang ada. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi, pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang prianya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang laki-laki. Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan. Pasal 3 ayat 2 ini menghendaki suami diperbolehkan beristri lebih dari satu apabila dikehendaki kedua belah pihak. Seorang suami yang menghendaki beristri lebih dari satu dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agama setempat dengan ketentuan-ketentuan yang diatur pasal 4 ayat 2 tentang perkawinan. Pengadilan dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 hanya memberi izin suami yang akan beristri lebih dari satu apabila a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban seorang istri. B. Istri mendapat catatan badan atau penyakit, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. C. Istri tidak melahirkan atau tidak punya keturunan dalam pasal 5 ayat 1 menyatakan permohonan suami ke pengadilan agama harus memenuhi syarat. A. Adanya persyaratan istri. B. Adanya kepastian suami dapat menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya. C. Adanya kepastian suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi perkawinan tanpa melalui persetujuan istri. Walaupun dalam regulasi sangat menghendaki demikian sebagaimana diatur Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih ditemukan istri yang keberatan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi kami. Ada beberapa alasan bagi seorang suami melakukan pernikahan tanpa meminta persetujuan kepada pasangannya: ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga, sifat bosan kepada istrinya, kecantikan istrinya sudah berkurang, pelayanan kebutuhan batinnya sudah berkurang karena istri telah mencapai masa menopause. Istri sering mengeluarkan kata-kata yang berlebihan yang menimbulkan ketersinggungan seorang suami, atau istri telah mengabaikan tata busana disertai dengan tidak memakai makeup. Hal seperti ini dapat mempengaruhi seorang suami melakukan pernikahan yang kedua kalinya. Dari uraian di atas, saya menarik kesimpulan tertarik untuk melakukan penelitian sah setidaknya suatu pernikahan tanpa melalui persetujuan salah satu pihak dan bagaimana pernikahan dilakukan tanpa mendapatkan akta nikah, serta kedudukan hukum perkawinan dilihat dari hukum perdata dan hukum Islam. Adapun judul penelitian adalah pernikahan tanpa persetujuan salah satu pihak dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata. Pengertian pernikahan. Semua agama di Indonesia menempatkan perkawinan sebagai hal yang sakral, maka dari itu menjadi keharusan untuk menghormati dan menjaga kelanggengan perkawinan. Orang tua akan merasa tugasnya selesai setelah anaknya memasuki jenjang pernikahan. Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ikatan lahir dan batin di antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Impres Nomor 1 Tahun 1992 tentang kompilasi hukum Islam, Pasal 2 berbunyi, pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk
menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Definisi perkawinan sebagaimana KHI pada pasal 2, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk mitsaqon kolizon, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 21, dan bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka, istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat, mitsaqon kolizon. Tujuan perkawinan dan dalam pasal 3 KHI berbunyi, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, tentram, cinta, dan kasih sayang. Tujuan pernikahan ini juga selaras dengan Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan di antaramu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi kaum yang berpikir. Di sini kami bisa memberi kesimpulan, negara menjamin kehidupan beragama dan telah ikut serta dalam mengamankannya melalui peraturan perundang-undangan, bahkan banyak produk hukum yang mengacu pada materi hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mencerminkan penghargaan dan kepedulian pemerintah terhadap sendi-sendi dalam ajaran beragama, khususnya agama Islam. Baiklah, mungkin sampai sini saja yang bisa kami berikan.